aku masak sop kentang ya, kentang wortel. Ini sop ayam tak kasih kentang karo wortel teman-teman ya. Ini kentangnya tuh ya, ini ayam, kentang, wortel, daun seledri ya. Nih isinya ya teman-teman, ini sop bening kesukaan anakku tuh ini yang bening-bening ya. Ini sop bening, ada wortel, ada kentang, ada ayam gede-gede ya. Nah tak kasih daun seledri ya teman-teman. Yang satu ini adalah ikan tuna kalengan itu. Jadi aku beli ikan tuna kalengan dua agak lama teman-teman. Ini tak bumbuin ayam tak kasih ini bawang bombay, tak kasih jenis cabai, tadi pakai saus sambal itu 2 sama tomat 1, saus tomat 1 yang setik itu loh teman-teman. Cuma ini cabai ini harusnya diulek, aku nggak tak ulek, cabai tak potongin aja takut pedes ya. Ini tuna ya teman-teman, tunanya aku kayak masak Manado ya, ala Manado, cuma ini aku modifikasi sendiri teman-teman ya. Kayak gini masakanku hari ini ya. Ini tuna ala Manado, masakan Manado. Orang bilang rica-rica ya. Kalau rica-rica Manado itu teman-teman cabenya itu diulek supaya pedes, cuma aku kan nggak mau pedes, jadi aku bikin ini potong-potong, tak kasih saus setik 2, yang sambal, yang tomat 1 ya. Ini rica-rica tuna, ikan tuna ya teman-teman. Aku pakai tuna kaleng. Kalau orang Manado itu kan pakai tuna yang seger ya, karena aku nggak ada tuna seger, aku pakai tuna kaleng ya. Tuh namanya rica-rica. Ini sopis ya teman-teman. 2 ini masakanku. Itu tukangku lagi gebuk-gebuk atas, jadi aku mau bikin garasi di bawah teman-teman. Terus yang tempat garasi di depan itu aku mau pakai usaha buat anakku gitu. Jadi kantor sebelah rumahku, nah garasi nanti sebelahnya teman-teman. Terus di depan itu yang biasanya dipakai garasi mobil anakku kan paling depan. Itu aku mau bikin usaha barbershop teman-teman, sehingga buat anakku usaha kayak gitu ya teman-teman. Tuh tukangnya lagi gedok-gedok, maklum lagi gedok-gedok nih ya. Kembali ke sini teman-teman ya. Rica-rica tuna, rica-rica ya, tuna masak rica-rica, sop ayam ya teman-teman semuanya. Jadi 2 masakanku hari ini. Tadi pagi-pagi sudah saya tak gini ya teman-teman. Pagi-pagi aku sudah beres-beres. Itu jam 8 tukangku tuh sudah datang, jadi aku udah harus bersih-bersih loh teman-teman. Pintu tak tutup karena debu gitu. Anakku tuh kan alergi debu, jadi pintu-pintu tak tutup. Kalau di luar biar gitu teman-teman semuanya. Sekarang kan lagi musim batuk, alergi debu, jadi jenenge pintu-pintu tak tutup aja. Lagi gebuk-gebuk tiang rumahku itu kebesaran teman-teman, jadi jalannya itu sempit. Sebenarnya rumahku ini lebar gitu teman-teman ya. Luas tanahnya itu 91 lebar, cuman karena ada tiang gede itu bikin sempit kayak gitu teman-teman. Jadi ini tak bikin seefisien mungkin. Sebelah kantor itu, kantor aku nggak mau di depan kan garasi mobil. Sekarang tak bikin usaha, mobilnya masuk ke belakang, kantor di sebelah ya teman-teman. Ini aku di kantor jadi sekalian gitu teman-teman semuanya. Untuk usaha lah teman-teman, persiapan untuk 2030 ya teman-teman. Sekarang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya.
teman-teman nggak ngerti nih ya. Orang sekarang itu aneh-aneh teman-teman ya. Orang sekarang ini wes usaha orang diganggu, keluarga orang diganggu, istri orang diganggu, suami orang diganggu, pekerjaan orang juga diganggu, karyawan orang juga diambil. Semuanya diambilin, nggak tahu orang sekarang ini sing ra diambil, semua diambil ya. Rekening orang diambil itu, diblokir ya teman-teman. Apa jenenge, karyawan orang diambil. Karyawanku ini ganti baru teman-teman, yang kemarin nggak ngelanjut, nggak tahu. Aku tuh punya karyawan tuh 12 tadinya kalau lagi proyek jalan ya teman-teman. Sekarang udah pada pulang kampung semua. Ini ganti 2, ini tinggal 2, di atas itu 2 jadi 4, tinggal 4 teman-teman. Ya kayak gitulah teman-teman semua. Nggak ngerti gimana sekarang ya. Jadi orang-orang sekarang ini kita nggak tahu lah bagaimana orang sekarang ini teman-teman ya. Jadi karyawan orang diganggu, istri orang diambil, suami orang diambil, serangan lah orang sekarang teman-teman. Akhlak moralnya pada zong semua, nggak ngerti lah apa yang akan terjadi ya. Kita keselamatan aset kita sendirilah teman-teman semuanya, kayak gitu. Orang sekarang ini pada zong semua, nggak tahu lah ya teman-teman semua. Itu suaranya gedo-gedo ya. Lagi ini pakai bur. Jadi kalau foto ini kan lama ketok-ketok, biasanya orang kan gedok-gedok itu ini kan pakai bur, jadi cepet, sehari 2 hari selesai. Pakai bur gede itu loh, gitu kayak gitu teman-teman. Jadi nganggo nah pakai bur. Orang tiangnya tebel gede, tiangnya bakong, jadi besinya pakai besi besar. Jadi ya gitu. Rumahku ini kuat teman-teman. Suamiku tuh kalau bangun itu besinya gede-gede, semennya juga bagus, semuanya bangunanku tuh bagus teman-teman ya. Jadi usaha suamiku tuh kalau bangun dia bagus, nggak sembarangan. Besinya tuh pakai pakai besi besar teman-teman. Dia pakai besi besar, kuat ini. Aku tuh suamiku tuh kalau usaha itu bener teman-teman. Jadi dia nggak bener, jadi maunya biarin untung sedikit nggak apa-apa. Aku ini jual rumah ini untungnya sedikit teman-teman, nggak untung banyak. Pokok uang muter aja teman-teman, kayak gitu. Karena suamiku tuh pakainya harian, terus semennya bagus semua, besi, cakar ayam semuanya bagus. Jadi kayak gitu ya. Kalau orang jual rumah itu untungnya besar-besar, tapi kalau suamiku enggak ngambil untung besar. Kalau jual kayak rumahku ini di sini mah ada 2M 3M teman-teman. Kalau suamiku cuma jual 1M lebih, nggak ada untungnya. Cuma ya biarinlah untuk perputaran uang aja teman-teman, kayak gitu. Tuh kalau orang lain kayak tempatku ini teman-teman, orang pada jual 2M 3M. Kalau aku tuh jualnya murah, cuma 1M lebih, 1M setengah, 1M 2, 1M 3, kayak gitu. Banyak orang nawar melulu. Letak juga bagus, 2 mobil. Letak ini kita bagus teman-teman, strategis, dekat mall, dekat pasar, semua. Angkot juga 24 jam lewat. Kalau rumah begitu mah tanah NJOP udah berapa? Tanahnya aja 25 juta, tanahnya doang, belum bangunannya ya teman-teman. Rumah tanah Jakarta ini kan susah, gampang izin-izinnya, belum macam-macam lah teman-teman, surat-suratnya kayak gitu. Tapi namanya orang nggak mau tahu, ya sudahlah, biarlah itu aja lah teman-teman ya.
Manusia sekarang aku nggak tahu bagaimana. Wis, manusia sekarang semuanya mau serakah semua, nggak karuan. Udahlah teman-teman, aku biarin aja karpe. Hidup ini aku harus bersyukur, anakku berhasil, suamiku sudah berhasil, sudah biarin. Anakku udah lulus teman-teman, lulus akuntansi kemarin, nilainya kumlot, sudah selesai. Dia sudah buka usaha sendiri kayak gitu. Tak bikinin usaha supaya anakku jadi pengusaha sukses lah gitu teman-teman. Tadinya kan anakku magang di bank BUMN, cuma gajinya kecil, sudahlah nggak usah. Jadi akhirnya aku bikin usaha sendiri. Ini aku mau bikin lagi. Tadinya satu sudah lumayan, ini aku bikin lagi 2. Ya teman-teman, begitulah buat muter-muter duit gitu teman-teman ya. Biar duitnya beranak-anak. Ya, daripada duitnya diem, tak puter-puter aja lah teman-teman. Kemarin itu aku sebenarnya mau beli tanah, tapi ya suamiku tuh kena orang-orang nggak jelas, akhirnya nggak jadi beli. Jadi aku tadinya kan rumah ini yang aku pakai nih loh teman-teman, aku mau jual itu, aku masih pakai rumah lama kayak gitu. Cuma ya ada orang ganggu usahaku gitu. Akhirnya kan di deket itu jadi ada tanah bagus, temenku yang nunjukin gitu. Deket itu loh teman-teman, deket BCA itu bank, deket bank BCA. Tadinya aku naksir di situ, tapi entah bagaimana suamiku tuh nggak tahu kena wewe gombel ini. Wewe gombel itu ganggu, terus aku daripada berantem, udahlah biarin. Akhirnya itu nggak jadi beli aku, duit entek pisan. Teman-teman malah duitnya jadi entek. Makanya kalau teman-teman mau beli itu cepet beli, kalau nggak beli itu duitnya keburu entek. Benar teman-teman, aku udahlah karpet. Laki-laki itu kan susah, harus kena wewe gombel wis susah teman-teman. Nggak tahu gimana itu. Akhirnya nggak jadi beli. Tadinya aku mau utang bank, cuma kan bank itu kasih bunga 11% waktu itu kan. Jadi waktu itu setelah COVID lah teman-teman. Jadi bunganya masih tinggi 11%. Akhirnya aku nggak jadi malah duitnya entek. Wes lah teman-teman, karpet kayak gitulah, kita yang berjuang mati-matian dari nol teman-teman ya. Makanya teman-teman semua jangan mau nemenin orang dari nol. Dari nol kita temenin, kita ini jatuhnya sudah kaya, sudah mabur, wewe gombel kayak gitulah teman-teman. Dia malah lebih percaya wewe gombel gitu, padahal wewe gombel cuma ngeras duit ya, kerja mau kaya bagaimana ya teman-teman. Orang nggak kerja mau kaya dari mana? Yang nguras rekening orang jelas itu. Wis lah teman-teman, aku nggak mau pahit. Yang penting aku sekarang persiapan untuk anakku, wis aku gitu aja. Aku serahin semua sama Tuhan. Hak pembalasan itu hak Tuhan. Nanti Tuhan yang balas. Lihat aja kalau Tuhan yang balas itu berat.